Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat pemirsa setia tiang komputer, pada kesempatan kali ini kita akan belajar dan kupas tuntas tentang MS Office Word atau Microsoft Office Word. Dan alhamdulillah saya telah menyelesaikan panduan-panduan buat kita semua pelajari biar mudah untuk membahasnya. Inilah buku panduan yang setelah saya buat dari pengertian Microsoft Word beserta fungsi, versi, dan sejarah. Bisa kalian baca sendiri ya. Kalau terlalu cepat bisa kalian di skip atau pause videonya. Soalnya saya malas baca. Pengertian Microsoft Word, fungsi Microsoft Word, manfaat dan keunggulan Microsoft Word. Silakan kalian baca aja sendiri. Sejarah Microsoft Word, di sini ada semua detail sampai akhir. Bagian-bagian dan tampilan Microsoft Word beserta fungsinya di sini ada keterangannya. Di sini banyak. Bisa kalian skip aja videonya kalau mau baca-baca. Oke, kita bahas cara membuka Microsoft Word dan membuat file dokumen baru. Di sini ada keterangannya. Kita langsung aja praktik ya. Membuka Microsoft Word dari start menu berikut. Silakan kalian baca cara-caranya. Ini beda-beda dari Microsoft Word 2019, 2007, 2010, 2016. Yang membedakan cuma dari format menu-menunya. Fungsinya sama. Di sini kalau dari gambar ini menggunakan Windows 10, sedangkan di sini kebetulan saya menggunakan Windows 11. Jadi yang menggunakan Windows 10 bisa aja lihat panduan di sini. Start, di sini ada tampilan Word. Tapi sebelum Word biasanya kalau belum pernah dipanggil, biasanya ini cari dulu dari program di bawah ada. Terus ada Microsoft Office. Terus di sana ada pilihannya, ada Excel, ada Word. Cari aja. Ya kita praktekkan. Ini minimize dulu. Ini tampilan Windows 11 begini. Jadi buat yang di laptopnya atau di PC-nya yang belum muncul Office Word dari desktop, bisa kalian klik kanan aja di sini di yang Microsoft, klik kanan. Di sini ada New. Nah, di sini pasti ada pilihan Word,
Excel, PowerPoint, untuk menampilkannya diklik aja langsung, klik otomatis dia bakal muncul di sini. Kebetulan di sini sudah muncul dari desktop, kita panggil aja langsung. Dan kebetulan di sini saya menggunakan Office Word 2013, tampilannya seperti ini pas awal masuk. Kita lihat aja dulu panduannya gimana biar tahu kita, biar bertahap. Menjalankan Microsoft Word menggunakan tombol keyboard. Nah, di sini juga ada cara manualnya tanpa mouse, ada berikut ini adalah cara membuat dokumen baru MS Word. Buka aplikasi ya, seperti tadi tampilannya pas awal begini, sama klik pada blank dokumen. Oke, kita minimize. Nah, ini kan blank dokumen, kita klik. Ini tampilan Word untuk mengetiknya di sini. Terus apalagi katanya? Ini alangkah baiknya kalian harus punya dulu buku panduannya seperti ini. Kalau mau di inbox aja. Cara membuka file dokumen MS Word. Membuka file Word melalui aplikasi Word. File open. Nah, ini mencontohkan jika kalian udah mempunyai file yang udah jadi dan ingin mengeditnya kembali atau mau ngeprint langsung, cara manggilnya dari open. Jadi dari open kita klik file. Di sini ada open. Misalkan kalian udah punya file dari simpannya komputer, kita browse. Jadi cari kalian menyimpannya dari mana. Misalkan dari dokumen, lah klik in dokumen, pasti ada muncul file-file kalian di sini. Cari aja. Misalkan ini, misalnya ini kita klik open. Nah, otomatis dia akan muncul kembali ketikan yang udah jadi. Terus apa lagi? Membuka file Word dari Windows File Explorer. Terus kita juga bisa langsung ngambil dari My Dokumennya atau Microsoft Explorer. Jadi misalkan kita belum memanggil Office Word, kita activate aja dulu. Misalkan kita mau ngambil langsung dari tempat file menyimpannya kita, misalkan di sini, misalkan dari My Dokumen, kita cari file yang akan dibuka. Misalkan ini, misalkan kita klik buka, bisa di double klik, bisa juga di enter kalau udah tanda biru begini. Kita double klik. Jadi cara bukanya bisa pakai enter kalau pakai keyboard. Nah, udah tampil begitu. Ini pengenalan dulu ya, biar jangan langsung ke pokoknya dulu. Terus apalagi? Membuka file MS Word yang di password.
Di sini ada keterangan stop protect. Ya, bisalah ini mah bisa dibaca-baca aja. Nanti juga ada begitu dipanggil dia meminta password. Ini cara membukanya. Cara menyimpan file dokumen Word. Nah, cara menyimpan file dokumen, misalkan kita udah ngetik nih, udah selesai, atau misalkan belum selesai tapi ingin melanjutkan besok. Nah, cara menyimpan filenya, kita ke file, klik di sini ada kata save as, kita save as. Kita mau menyimpannya di mana? Misalkan mau menyimpannya di dokumen atau di mana, bisa aja kita pilih aja sesuai keinginan kita, mau dari D atau E atau bahkan my dokumen. Ini ada dokumen, klik aja dokumen, kita ganti atau ini kata-kata buat memudahkan kita mencarinya lagi. Nanti kita ganti misalkan apa aja sesuai judul yang udah diketik kita. Misalkan kata pengantar, ya udah misal kata pengantar 1, ya save, otomatis dia akan tersimpan di my dokumen yang telah dipilih kita. Kita lihat dokumen, kita lihat ada kata pengantar 1 di sini. Nah ini mana? Nah ini udah kesimpan ya, udah aman berarti. Jadi kita ini bisa di close langsung, udah tersimpan. Terus apalagi, menyimpan file baru, ya udah tadi. Menyimpan file baru udah tadi. Oh, kita mau menyimpan ke flash disk. Sama seperti tadi, tinggal dipilih aja. Misalkan kita tanya dulunya. Ini misalkan yang tadi. Pertama kita colokan si flash disknya dulu, otomatis dia akan muncul otomatis nama flash disknya apa. Kita harus apa nama flash disknya apa. Kita save as, kita browse, cari nama flash disk kita namanya apa. Misalkan di sini nama flash disknya aku, jadi aku aja. Sama ketik nama, terus save, langsung otomatis kesimpan ke flash disk masuk. Udah gitu, sama aja. Terus ya begitu, menyimpan dokumen yang sudah tersimpan pada local server, ya udah tadi sama. Menyimpan file dalam format yang berbeda. Nah, kita misalkan ingin menyimpan ke format yang baku supaya jangan diedit lagi, kita bisa simpan ke PDF. Dia PDF formatnya baku, nggak bisa diubah lagi kecuali di komputer lagi ke Word bisa. Misalkan kita tetapkan lagi cara menyimpan ke PDF, sama prosesnya ke save as. Kita masuk ke save as, terus sama kita mau menyimpannya di mana. Misalkan di my dokumen lagi, ini sama kata pengantar, tinggal ganti aja nih save as tipe di sini.
save as tipenya ganti, ini kan masih Word dokumen, jadi bisa diutak-atik lagi, edit lagi. Kita ganti, pilih di sini yang ada PDF. Udah tinggal di save lagi, otomatis dia kesimpan jadi PDF formatnya. Nah ini udah tampil otomatis. Ini format PDF tandanya. Ya kalau mau diedit lagi susah, nggak bisa, harus di komputer dulu, dihapus nggak bisa, diedit ditambah lagi nggak bisa, jadi dia sifatnya baku gitu. Udah PDF. Nah, terus apalagi katanya ya tadi udah diterang, menyimpan file MS Word menggunakan password. Jadi ini fungsinya buat mengamankan file kita. Jadi file yang udah jadi kita password. Kita dicontohkan misalkan ini misalkan ingin dikunci di password, kita ke save as, kita mau menyimpannya di mana, di sini kasih nama biasa, terus menyimpannya di dokumen atau di mana bebas, kita contohkan di dokumen aja. Di sini ada tool, klik tool. Nah di sini ada general option, klik. Nah, kita bisa mengisikan password di sini ya, tapi jangan sampai lupa soalnya susah nanti. Udah diisi password, ini password yang sama, ini sama yang di atas. Terus kita langsung oke, otomatis dia kesimpan. Waktu kita membukanya lagi dia meminta password, isikan yang sama passwordnya, begitu. Terus apa lagi, mana tadi, aduh malah ke X, ini panduannya bentar. Dan di sini ada cara-cara menyimpan file di Microsoft Word dengan cepat, jadi menggunakan keyboard. Jadi kita bisa dari keyboard tekan Ctrl dengan S dibarengin, Ctrl plus S ditekan, dia otomatis bakal muncul tampilan save as seperti tadi formatnya gitu. Jadi tanpa menggunakan nulis. Cara menutup tinggal di X aja, di X di pojok ini kanan atas ada X, kita klik otomatis dia nge-close. Menutup Microsoft Word melalui tombol close, ya udah tadi. Untuk menggunakan keyboard, misalkan ini si mouse-nya nggak jalan, kita pijit aja dari keyboard ALT, langsung pijit F4, jadi si ALT tekan lalu F4 tekan, otomatis dia akan keluar. Menutup file melalui menu file,
Contohkan dari menu file. Dari menu file untuk close file. Nah, ini ada close ya, otomatis close, cuman ya masih menyisakan, masih bisa dipanggil untuk file new gitu. Jadi enggak close semua, beda sama dengan dari X. Kalau dari X semuanya hilang, close semua. Nah, ini bedanya begitu. Ini maaf ya berisik, soalnya dari bukan ruangan khusus. Pengeditan teks di MS Word. Nah, mengenal keyboard komputer. Nah, ini kalau terlalu cepat bisa kalian skip aja videonya. Nih fungsi dasar tombol keyboardnya kalian cermati dan teliti dan dipelajari. Ini ya sih sebaiknya nih ya, kalian punya buku panduan seperti ini. Kalau dari video kurang jelas nih bacaannya. Ini banyak fungsi-fungsinya. Jadi fungsi-fungsi tanpa mouse gitu. Cara mengubah huruf menjadi kecil, besar, kapital. Di sini ada, kita contohkan nanti. Ini untuk pengenalan aja dulu. Nah, di sini ada contohnya. Jadi misalkan kita udah nanggung banyak ngetik nih. Terus misalkan kata guru ini harus huruf besar bukan huruf kecil. Jangan panik, jangan diketik ulang. Kapan selesainya kalau diketik ulang? Udah banyak. Misalkan kita udah punya ketikan banyak, sedangkan kita udah nanggung ketikannya udah kecil-kecil semua, sedangkan yang diinginkan huruf kapital. Gampang, kita blok aja. Misalkan yang dibutuhkan huruf kapitalnya di sini segini, misalkan ini, misalkan ini harus huruf kapital, misalkan kita ke sini aja nih, di sini cari nih ada. Nah, ini lambangnya, bacaannya begitu mouse disorotkan ke sini ada changes, kita klik. Nah, di sini ada pilih-pilihannya, ada huruf kapital semua, ada huruf kecil semua, ada huruf awal besar, ada huruf setiap kata awal besar, ada huruf awal kecil gitu. Misalkan kita butuh yang kapital semua, klik aja yang ini contoh. Nah, otomatis dia berubah. Misalkan ingin setiap awal kata kecil, ya sama, pilih aja yang ini nih, dia otomatis setiap awal kata besar kan. Ya, setiap awal kata besar. Nih, kita coba-coba aja Pak, semuanya itu dicoba. Kalau misalkan gagal, kita undo, nanti ada penjelasannya cara mengembalikan. Jadi cara mengembalikan yang salah kita kembalikan ke awal, ada caranya nanti. Nah, dia huruf awalnya doang yang kecil. Udah, ini fungsi-fungsinya. Terus apa lagi?
Sini ada penjelasannya sama. Nah, kita juga bisa menggunakan tombol keyboard. Kita coba. Ya, perintahnya shift sama F3 tekan. Jadi pijitnya shift dulu lalu F3. Misalkan nih kita coba lihat. Misalnya ini. Nah, kita shift tekan F3. Nah, dia merubah. Nah, ya merubah sendiri dengan mijit keyboard shift F3. Shift. Terus apalagi? Nah, ini juga dijelaskan ada gambarnya. Pokoknya ini buku ini komplit. Kalau mau bisa di-inbox lah. Cara copy paste dan cut. Copy paste dan cut, kita baca dulu. Oke. Cara copy paste dan cut, misalkan kita ingin mengcopy kata-kata ini, misalkan kita blok yang mau di copy, blok. Di sini misalkan menggunakan mouse, kita klik kanan, di sini ada copy. Terus misalkan kita paste di mana? Misalkan di bawahnya. Kita enter dulu. Enter. Di sini kita klik kanan lagi, di sini mouse-nya arah ke klik kanan, paste. Nah, otomatis dia akan menyimpan di sini. Tapi yang di atas nggak hilang gitu. Itu cara copy paste. Terus cara di cut. Nah, untuk cut kata-kata yang ini hilang. Nah, begitu diklik kanan, otomatis dia akan hilang nih. Nah, hilang dia. Tapi begitu dipaste di bawah dia ada. Jadi sistemnya begitu. Kalau misalkan di sini kita enter dulu biar ada jarak. Nah, di sini misalkan dipaste lagi. Klik kanan, paste. Nah, ini di sini menyimpannya otomatis, tapi dia di sini hilang yang di awal. Terus cara tadi itu apa? Dari ini misalkan kita copy, di sini ada copy nih. Tanpa menggunakan klik kanan, kita copy sama aja. Kita paste misalkan di sini. Klik kanan. Nah, dia otomatis muncul. Terus di sini juga kita contohkan cut-nya. Kita blok. Terus di sini ada cut. Nah, hilang. Kita simpan di sini di nomor 5. Misalkan klik kanan. Lupa. Udah tadi klik kanan. Kita paste di sini. Paste-nya ada di sini nih, besar. Klik aja langsung. Klik. Nah, otomatis muncul dia. Tapi yang di atas hilang itu. Terus cara menggunakan keyboard. Cara menggunakan keyboard, kita blok lagi, blok yang ingin di copy, kita tekan Ctrl sama V. Jadi si Ctrl jangan dilepas dulu, Ctrl tekan terus V ya udah V di lupa maaf Ctrl C untuk mengkopinya, Ctrl C. Nah, udah. Lalu di sini misalkan kita paste di mana ya, biar nggak pusing. Nah, di sini misalkan di pastenya tekan Ctrl lagi lalu V. Nah,
udah kesimpan. Untuk cut menggunakan keyboard sama untuk mengcopy, ulangi lagi ya. Untuk mengcopy menggunakan keyboard kita tekan Ctrl C, lalu misalkan di sini ini kita hapus dulu biar nggak pusing. Nah, misalkan di sini kita enter dulu biar ke bawah. Nah, untuk paste klik V, Ctrl V, Ctrl tekan V. Nah, otomatis dia tersimpan. Terus untuk cut menggunakan keyboard kita bisa menggunakan Ctrl sama ditekan. Kita blok dulu ini yang mau di cutnya. Ctrl tekan terus X. Nah, X itu untuk cut, otomatis dia hilang. Begitu kita mijit X sama Ctrl ditekan X, nah dia hilang. Kita simpan atau dipindahkan ke bawah ini. Kita untuk menyimpannya Ctrl V, nah ya otomatis kesimpan. Terus apalagi pengenalannya, pokoknya kalau pusing lewat video ini kita baca-baca aja dari buku panduannya. Gini aja penjelasannya. Kan udah kan di sini ada di sini juga diterangkan macam-macam paste, bisa kalian baca-baca di sini. Nanti kalau nggak ngerti di itu aja di komen aja, kita terangkan ulang. Nah, untuk mencari kata dan kalimat di Word kita bikin video berikutnya ada aja. Soalnya ini udah terlalu lama, takut menyita waktu. Oke, cukup sekian dulu ini video pengenalannya. Video berikutnya kita akan cara mencari kata dan kalimat di Word. Oke.